Bercerita tentang seorang mayor, mantan perwira militer India yang diperankan oleh Salman Khan, memakai ide unik untuk menggalakkan tanggung jawab sosial di kalangan warga sipil yang apatis. Tapi akhirnya ia harus berhadapan dengan keluarga politik yang berkuasa. Penasaran seperti apa ceritanya? Untuk keberlanjutan hajat hidup Mimin, jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Tayangan di awal film terlihat ada banyak orang mengendarai mobil. Ternyata mereka ingin berkunjung ke suatu tempat. Rupanya pada saat itu mereka ingin menculik seorang wanita. Kemudian dengan percaya diri, ada ibu-ibu datang dan memintanya agar diculik juga. Ibu-ibu tersebut bilang kalau dia dengan senang hati jika wanita tersebut dibawa mereka. Tetapi dengan catatan, mereka tidak bisa melewati pintu gerbang. Setelah wanita itu dibawa, ibu-ibu tadi langsung menelpon Jai. Tanpa berpikir panjang, Jai pun datang dan menghadang si penculik. Sampai pada akhirnya, terjadilah perkelahian di antara mereka. Dengan bantuan teman-temannya, mereka pun bertarung bersama. Dan seperti yang kita ketahui, kalau pertarungan dimenangkan oleh Jai. Kemudian pada suatu hari, Jai mengantar adik keponakannya ke sekolah. Dan anak tersebut bernama Kabir. Berawal dari situ, dirinya bertemu dengan wanita cantik, namun sayang, tangannya cacat. Setelah berkenalan, wanita itu bernama Suman. Karena kekurangannya, Suman meminta kepada Jai untuk membantunya mengerjakan ujian. Di sekolahnya itu, Suman terkenal baik dan pintar. Lalu dengan senang hati, Jai pun membantu si Suman. Setelah itu, Jai dan saudaranya pergi ke bioskop. Di tempat itulah Jai bertemu seorang wanita lagi, dan namanya adalah Rinki. Keesokan harinya, Suman sedang menunggu kakaknya untuk membantunya mengerjakan ujian. Setelah dihubungi, ternyata kakaknya Suman terjebak macet. Di tengah kemacetan itu rupanya juga ada si Jai, yang mana dirinya juga mau membantu si Suman. Dengan terpaksa mereka tidak bisa datang tepat waktu. Dan setelah ditelusuri, ternyata penyebab kemacetan itu adalah anak menteri bernama Kavita Singh. Suman yang tahu kemacetan itu langsung mencari bantuan. Setelah mencari kemana-mana, ternyata tidak ada yang mau membantunya. Akhirnya dengan terpaksa, Suman mengerjakan ujian dengan sebisanya. Mulai dari membuka lembaran dengan mulut dan juga menulis dengan mulut. Tapi sayangnya, yang dilakukan Suman sia-sia. Usahanya tidak ada yang berhasil. Setelah Jai dan kakaknya Suman sampai sekolah, ternyata waktu ujian sudah habis. Lalu Suman pun tidak bisa mengerjakan satu soal pun. Hal itulah yang membuatnya putus asa. Sampai pada akhirnya, dia mencoba melompat dari gedung sekolah. Jai sempat mencegahnya, namun sayang, semuanya terlambat. Suman pun jatuh dan meninggal dunia. Akibat dari kematian Suman, Jai sangat sedih melihat itu. Di sisi lain, kakaknya Suman melaporkan ini ke polisi. Dirinya bilang kalau saja Kavita Singh tidak lewat, tidak akan ada kemacetan itu. Lalu imbasnya, kakak Suman bisa membantu ujian adiknya. Jadi kakaknya Suman menyimpulkan bahwa Kavita Singh penyebab kematian Suman. Mendapat laporan tersebut, tidak ada yang menghiraukannya sama sekali. Kemudian di lain waktu, Jai bertemu seseorang yang menggendong bayi. Jai pun tahu kalau itu adalah bayi curian. Akhirnya Jai mengembalikan bayi itu ke orang tuanya. Mereka berterima kasih kepada Jai. Setelah itu Jai memiliki ide yang cemerlang. Saat itu dia bilang kalau orang tua bayi mereka merasa terbantu, jangan berterima kasih kepada Jai. Namun Jai meminta agar mereka menolong 3 orang. Lalu setiap orang yang ditolong harus menolong 3 orang lagi. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya akan ada ribuan pertolongan di sana. Orang-orang di sekitar Jai merasa itu ide yang bagus. Dan akhirnya mereka setuju dengan rantai kebaikan Jai. Pada suatu hari Jai pergi ke rumah Gita. Namun sayangnya rumah itu kosong. Kemudian tetangga Gita mengajak Jai menunggu di rumahnya. Dan ternyata rumah itu adalah rumahnya Rinki. Seperti biasa mereka bertanya apa pekerjaan Jai.
Beberapa saat setelah itu, kita datang dan bertanya kepada Jay, kenapa ada di situ. Kemudian kita membantu menjawab kalau dia adalah mantan tentara. Rinky mengira Jay ketakutan dan melarikan diri dari tentara, dan itu semua menyinggung perasaan kita. Setelah mengetahui kebenarannya, Rinky meminta maaf kepada kita. Cerita yang sebenarnya, Jay adalah mantan personil militer. Dirinya diberhentikan dari militer karena melanggar aturan dari atasannya. Ketika itu, kapten sudah menyuruh anak buahnya mundur. Tapi saat itu, Jay melihat salah satu kawannya yang terkena tembakan. Karena itulah, Jay pun maju menyerang lawan. Lalu dengan bantuan kapten, Jay bisa mengakhiri perang saat itu. Rinky yang tahu alasan Jay dikeluarkan langsung meminta maaf kepada Gita. Gita pun memaafkan si Rinky. Rinky kemudian berterima kasih. Namun Gita bilang jangan berterima kasih. Dirinya bilang bantulah 3 orang saat ada kesempatan. Kemudian mintalah mereka untuk menolong 3 orang lainnya. Dan itu semua karena ideologi dari Jay. Lalu pada suatu hari, ada seseorang yang menemui Jay. Orang itu minta bantuan ke Jay, karena katanya sering dapat teror. Dengan kecerdikan Jay, akhirnya orang itu bisa ditemukan. Jay meminta saudaranya untuk melacak lokasi peneror. Setelah peneror ditemukan, Jay langsung datang ke lokasinya. Ketika orang tadi berterima kasih, Jay kembali menjelaskan rantai kebaikannya. Setelah itu ketika Jay datang ke sebuah kafe, dirinya bertemu seseorang kakek-kakek. Lalu dengan kebaikannya, Jay langsung memanggil Bajai. Kepada supir Bajai itu, Jay meminta agar mengantar beliau pulang. Ketika kakek itu berterima kasih, Jay kembali bilang kepada beliau, jangan berterima kasih kepada dirinya. Namun kalau ada kesempatan, bantulah 3 orang lainnya. Ketika sampai di rumah, terjadi transaksi antara kakek dan supir Bajai. Mulai malam itu, supir itu jadi pelanggan tetap kakek. Pernah pada suatu hari, Jay bertemu dengan gadis yang mana sedang mengemis di jalan. Namun orang yang dimintai gadis itu seperti tidak suka kepadanya. Orang tersebut bernama Madhav. Madhav yang merasa risih mendorong pintu mobil hingga gadis itu jatuh. Akibatnya dahi gadis itu pun terluka. Jay yang mengamati dari mobil terlihat sangat marah. Akhirnya dia pun keluar dan menolong gadis itu. Dari kejadian itu, Jay pun berpikir sesuatu bahwa rantai kebaikannya ternyata belum menyebar sepenuhnya. Di saat itulah, Jay pun menghajar Madhav. Keesokan harinya, Jay membuat acara untuk orang terdekatnya, yang mana dia mengajak kita, Rinky dan Kabir ke salah satu mall. Namun sayangnya, Madhav bertemu dengan Jay, yang mana dia adalah pria di lampu merah kemarin yang dihajar oleh Jay. Tanpa basa-basi, Madhav langsung menelpon Manik. Manik pun langsung beraksi membalas Jay. Lalu untuk membalas dendamnya, Manik mencoba melecehkan Gita. Jay yang mengetahui hal itu, seketika dia langsung marah. Di saat itu terjadilah perkelahian di antara keduanya. Saat ada kesempatan, si Manik menelpon bosnya, yang mana dia adalah anak Pak Menteri yang menyuruh memancing si Jay agar nantinya si Jay datang ke markas mereka. Tidak lama setelah itu, Jay pun terpancing mengejar Manik. Sampai pada akhirnya, Jay pun tiba di markas. Dengan keberaniannya, dia lawan orang-orang yang menghadangnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, baik jendela maupun pintu dirusak oleh si Jay. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang ke markas dan sayangnya, Jay lah yang ditangkap waktu itu. Setelah penangkapan tersebut, Jay dipenjara di kantor polisi. Kita ingin membebaskan Jay, namun ternyata surat tuntutan sudah didaftarkan. Tidak lama setelah itu, datanglah menantu Pak Menteri yang mana dia adalah suami dari Kavita Singh. Kedatangannya saat itu ingin membebaskan si Jay. Dirinya meminta agar polisi mengeluarkan Jay dari penjara. Tetapi seperti sebelumnya, polisi tadi bilang surat tuntutan sudah didaftarkan. Menantu Pak Menteri lalu menyuruh mereka agar surat tuntutan dirobek saja. Dan alhasil surat tersebut akhirnya dirobek. Beberapa saat setelah itu, Jay pun keluar dari penjara. Alih-alih berbuat baik, ternyata menantu Pak Menteri hanya bersandiwara. Tujuan dia membebaskan Jay agar dia bisa menghajarnya bersama pasukan yang lainnya. Namun untungnya, Jay bisa melawan mereka semua. Dan semua pasukan tersebut berhasil dihajar oleh Jay. Karena kekalahan itu, menantu Pak Menteri melapor ke kakaknya. Lalu katanya, kakaknya sudah menyiapkan sesuatu.
Kemudian di sisi lain, Gita harus bersabar pada saat itu, sebab terdengar kabar kalau ibunya mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan itu, ibunya Gita harus transplantasi ginjal. Tidak lama setelah itu, Gita mendapat telepon dari Kavita. Dalam telepon tersebut, Kavita bilang kepada Gita bahwa kecelakaan itu memang disengaja. Karena Gita panik, dirinya langsung bilang ke Jai. Begitu mendengarnya, Jai pun langsung daeng pitam. Dengan segera, Jai mendatangi markas Pak Menteri. Awalnya, Jai ingin menghajar semua orang di sana. Namun Gita pun melarang Jai, sebab dirinya ingin agar perkelahian ini berakhir. Kita menyarankan kepada Jai agar lebih baik berdamai saja. Mungkin dengan cara minta maaf, permusuhan ini akan berakhir. Begitu Jai datang ke markas, suasana tidak seperti yang diharapkan. Bahkan parahnya, ini jauh di luar dugaan. Pak Menteri pada saat itu menyuruh menantunya untuk menghajar Jai. Di waktu itu, Pak Menteri menceritakan suatu hal. Ternyata perbuatan teroris dan kekacauan di sekitar Jai karena kakak Suman melaporkan Kavita ke polisi. Dan nasib kakaknya Suman kini sudah meninggal dunia. Mendengar itu, Gita menyuruh Jai untuk menghajar dan memberi pelajaran. Di tempat itu terjadi peristiwa baku hantam, yaitu antara Jai dan pasukan Pak Menteri. Setelah menghajar mereka, Jai pun pulang bersama Gita. Kemudian pada suatu malam, supir bajai yang mengantar kakek di awal datang menemui beliau ke rumahnya. Di situ si sopir bajai bilang bahwa dia tidak bisa mengantar kakek lagi, sebab karena butuh uang, akhirnya dia ingin menjual bajainya. Lalu dari hasil penjualan itu nantinya digunakan untuk sekolah anaknya. Mendengar itu, kakek tadi mengeluarkan uang dari dompetnya, sebab kakek itu ingat kalau ada pemuda yang bilang, bantulah seseorang saat ada kesempatan. Mungkin dengan begitu nanti akan membuatnya bahagia. Karena kebahagiaan kakek itu, sopir bajai tadi berterima kasih ke beliau. Pernah ada suatu pesta di sana. Pesta tersebut dihadiri oleh Jai, Kabir, dan orang-orang terdekatnya. Namun sayangnya Kabir diculik saat pesta berlangsung. Jai yang mengetahui itu langsung mengejar mobil penculik dengan menggunakan sepeda motor. Jai terus berusaha menyelamatkan Kabir. Setelah agak lama berjuang, Jai berhasil menyelamatkan Kabir, yaitu dengan menerbangkan motornya dan mengenai tubuh menantu Pak Menteri. Nah, alhasil menantu Pak Menteri pun jatuh dan meninggal dunia di tempat. Di sisi lain, Pak Kepala Menteri mengetahui jika Jai sedang berselisih dengan Pak Menteri. Sampai pada akhirnya, menantu Pak Menteri pun meninggal. Karena itulah, Pak Menteri menelepon polisi. Di dalam telepon tersebut, polisi itu menjelaskan ke beliau jika Jai adalah orang baik. Lalu kematian menantu Pak Menteri karena perbuatannya sendiri, yang mana dirinya lah yang menculik si Kabir. Tidak hanya itu, polisi tersebut bilang ke beliau jika Jai adalah mantan tentara. Pernah pada suatu hari, Pak Kepala Menteri menghadiri sebuah acara. Di acara tersebut, Pak Kepala Menteri menyampaikan sebuah pidato. Namun, hal tak terduga terjadi ke beliau, yang mana saat berpidato, beliau tersetrum karena kabel mic. Namun untungnya ada gadis kecil yang menolongnya. Sampai pada akhirnya, beliau pun selamat dari setrum. Setelah beliau lebih tenang, beliau melihat ada gadis kecil, yang mana dialah yang menyelamatkannya. Mungkin kalau tidak ada dia, Pak Kepala Menteri bisa-bisa tak selamat. Kemudian dengan segera beliau menanyakan ke gadis kecil itu, intinya apakah anak itu baik-baik saja? Ditanyai seperti itu, anak tadi menjawab Pak Kepala Menteri yang mana dirinya bilang kalau dia tidak apa-apa. Sebab ketika menolong Pak Menteri, dia menggunakan tangan palsu. Dan tangan tersebut terbuat dari kayu. Karena itulah dia tidak apa-apa saat menolong. Mendengar itu, Pak Kepala Menteri langsung berucap terima kasih. Namun hal tak terduga pun terjadi. Gadis itu bilang ke beliau, kalau jangan berterima kasih ke dia, namun bantulah 3 orang yang membutuhkan. Mendengar ucapan anak itu, Pak Kepala Menteri pun terkejut. Beliau tidak menyangka kalau jawaban yang akan ia dapatkan seperti itu. Akhirnya Pak Kepala Menteri penasaran siapa yang menggagas ide tersebut. Pada saat perjalanan pulang, Pak Kepala Menteri menelpon. Ia menelpon Jai. Beliau ingin bertemu dan mempertemukan antara Jai dan Pak Menteri. Tujuannya sendiri, beliau ingin mendamaikan mereka. Akhirnya mereka bertiga pun bertemu. Namun saat ketiganya bertemu, Pak Kepala Menteri menyuruh Jai keluar. Sebab beliau bilang kalau ingin mengobrol dengan Pak Menteri. Tanpa banyak ngomong, Jai pun keluar dari ruangan.
Saat hanya Pak Kepala Menteri, Pak Menteri dan beberapa ajudan, mereka pun mengobrol basa-basi. Lalu Pak Menteri memberikan koran kepada Pak Kepala Menteri. Sambil memberikan koran tersebut, Pak Menteri mengambil pisau dan menusukkan ke perut Pak Kepala Menteri. Saat itu juga banyak darah yang keluar dari perut. Kemudian dengan cepat, Pak Kepala Menteri memanggil Jai. Jai pun akhirnya masuk dan menyelamatkan Pak Kepala Menteri. Kemudian di ruangan itu terjadi perkelahian yang luar biasa. Namun untungnya, dari perkelahian itu, Pak Kepala Menteri berhasil kabur. Di wawancara di sebuah TV, Pak Menteri memberikan ucapan berbeda, yang jelas ucapannya tidak sama dengan yang sebenarnya. Di situ beliau menjelaskan jika Jai hilang kendali. Akibat dari itu, Jai tidak bisa mengontrol diri. Alhasil, Jai yang menculik Pak Kepala Menteri dan juga melarikan diri. Tidak hanya itu, Pak Menteri memberikan penjelasan dan pernyataan bahwa Jai adalah mantan tentara. Namun karena tidak waras, akhirnya Jai dikeluarkan dari militer. Di sisi lain, Jai juga membawa Pak Kepala Menteri ke sebuah gudang yang ada ambulan dan juga peralatan medis. Untuk melakukan itu, Jai pun dibantu oleh saudaranya. Lalu selama menunggu beliau disembuhkan, para anak buah Pak Menteri mengintainya. Ketika tahu Jai di situ, pasukan tersebut langsung mengeroyok Jai dan akhirnya perkelahian sengit pun terjadi. Jai yang sendirian harus melawan pasukan Pak Menteri yang mana jumlahnya bisa dibilang puluhan. Namun untungnya Jai jago dalam perkelahian. Lalu karena keadaan Pak Kepala Menteri kritis, beliau harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya mereka membawa ke rumah sakit terdekat. Begitu di rumah sakit, di sana sudah banyak sekali wartawan. Gita yang juga ada di sana, para wartawan tidak luput mewawancarainya. Dalam wawancara tersebut, Gita bilang ke semua wartawan jika Jai adalah orang baik. Lalu dia juga bilang kalau rantai kebaikan Jai lah yang menggagas. Jadi tidak mungkin kalau dirinya adalah seorang penjahat. Nah, apalagi sampai dituding jika tidak waras. Belum berakhir sampai di situ, Kavita dan kakaknya tiba dan mendatangi si Jai. Tujuan mereka mendatangi tidak lain untuk menghajar Jai. Sampai pada akhirnya kembali terjadi perkelahian di sana. Namun untungnya Jai tidak lagi sendirian. Dirinya dibantu oleh polisi dan juga saudaranya Jai. Perkelahian di antara mereka benar-benar dramatis dan menegangkan. Baku hantam di antara kedua kubu menjadi pemandangan saat itu. Darah dan juga pisau seperti menjadi hal biasa bagi Jai. Selama berkelahian, kakak Kavita berusaha menusuk dada Jai. Memang sempat kena di dada Jai hingga membuat dadanya sampai keluar darah. Bahkan tidak hanya di dada, di dahi Jai juga keluar banyak darah. Ketika kakak Kavita terus menyerangnya, Jai berhasil menghindarinya. Sampai pada akhirnya, tusukan di bagian perut mengenai kakaknya si Kavita. Akibat dari kejadian itu, dirinya tersungkur lemah tak berdaya. Dan si Jai pun dirinya mencoba menyelamatkan diri. Ketika Jai mencari tempat persembunyian, nasib baik belum berpihak padanya. Sebab pada saat itu, anak buah Pak Menteri masih memantaunya. Bahkan mereka semua terus menghadang jalan Jai. Untung saja, Jai bertemu seorang supir bajai. Dirinya ditolong oleh sopir itu dan dibawa oleh beliau. Namun di belakang Jai, pasukan Pak Menteri masih mengejarnya. Hampir saja Jai tertangkap. Nasib baik berpihak kepadanya, sebab pada saat itu mantan kaptennya dulu membantunya. Dengan sangat kompak mereka sampai membawa tank. Dengan lengkap membawa senjata, mereka berusaha menyelamatkan Jai. Saat itu juga terjadi pertarungan antara tentara dengan anak buah Pak Menteri. Dari pertarungan itu pihak Jai lah yang menang. Untuk menyelamatkan nyawa Jai, dirinya segera dibawa ke rumah sakit. Nah, di sisi lain, ketika Pak Kepala Menteri sadar, beliau mendengar pernyataan Gita di TV, yang mana Gita menjelaskan kepada semua jika rantai kebaikan itu berasal dari Jai. Dan tidak lain, rantai kebaikan tersebut merupakan gagasan Jai, agar semua orang mau membantu sesama. Hal itu berangkat dari masalah awal ketika Suman kesusahan mencari pertolongan, dan nasib buruk pun harus menimpa pada hidupnya. Dirinya tewas dengan tragis akibat bunuh diri karena frustasi. Mungkin kalau ada yang membantunya, pasti nasib Suman tidak akan begitu. Untuk meluruskan pernyataan Pak Menteri, Pak Kepala Menteri pun langsung membuat pernyataan, di mana semua yang diucapkan Pak Menteri hanyalah kebohongan semata. Setelah semuanya itu terungkap, warga pun langsung mengeroyok Pak Menteri. Mungkin karena mereka kesal memiliki menteri sebegitu jahatnya. Ditambah kebohongannya membuat orang berpikir jelek soal Jai. Mungkin kalau orang terdekat Jai bisa paham keadaan dia.
Namun kalau masyarakat biasa dan bahkan tidak mengenal dia sama sekali, pasti akan terjadi kesalahpahaman. Tetapi untungnya, kesalahpahaman itu sudah diluruskan. Di samping itu, ketika Jai dilarikan ke rumah sakit, dia masih setengah sadar. Namun ketika dirinya benar-benar sadar, semua orang memberitahu kepada Jai di mana rantai kebaikan yang digagasnya kini telah berhasil dilakukan di masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang bilang kalau mereka sangat setuju dengannya. Jai yang banyak ditolong orang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tetapi tanpa diduga, ada yang mengucapkan rantai kebaikan Jai. Mendengar itu, Jai pun tersenyum dengan bahagia. Dari ideologi Jai itu sangat berdampak dan menyentuh banyak orang. Ketika Jai sembuh dan keluar dari rumah sakit, dirinya disambut oleh banyak orang. Semua orang bahagia ketika Jai dinyatakan sembuh. Kesembuhan dari Jai pun mengakhiri cerita film ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.